Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Feli Maulwandari, dosen tetap di Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Paletehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bidang pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu asuhan kebidanan remaja dan perimenopause. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampu diantaranya yaitu anatomi dan fisiologi pada manusia, asuhan kebidanan remaja dan perimenopause, asuhan kebidanan pada kehamilan, asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, perencanaan keluarga, dan manajemen kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu asuhan kebidanan remaja dan perimenopause dengan kode mata kuliah PBA 63501 yang mempunyai bobot SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari satu teori, satu seminar, dan satu praktik. Deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan perimenopause yaitu merupakan mata kuliah wajib di Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, serta menjadi mata kuliah dasar untuk memahami asuhan kebidanan secara holistik pada daur hidup seorang wanita, yaitu pada asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, dan perimenopause. Sehingga dengan penerapan mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan perimenopause, mahasiswa dapat mengaplikasikan perencanaan keluarga yang dimulai dari masa remaja. Mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan perimenopause ini bertujuan untuk memberikan kemampuan asuhan kebidanan remaja dan perimenopause yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan, serta mampu memahami dan menganalisis terhadap kasus yang terjadi berdasarkan studi literatur berbasis jurnal sesuai dengan kode etik kebidanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami pertumbuhan dan perkembangan remaja, mahasiswa mampu memahami kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, mahasiswa dapat memahami asuhan kebidanan pada perimenopause, mahasiswa dapat memahami dan melakukan pemenuhan hak partisipatif remaja perempuan, mahasiswa dapat mampu mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan reproduksi remaja, mahasiswa dapat melakukan asuhan kebidanan pada remaja dan lansia, mahasiswa dapat melakukan asuhan kebidanan pada menopause. Pada proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan perimenopause menggunakan teknik di delivery atau penyampaian, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Teknik yang pertama yaitu proses penyampaian atau delivery, di mana dalam mendapatkan bahan mata kuliah atau bahan ajar sehingga mata kuliah ini dapat dipahami dan tersampaikan dengan jelas dan baik kepada mahasiswa. Beberapa bahan bacaan atau textbook yang digunakan yaitu WHO Recommendation on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights, Buku Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja atau PKPR, UNICEF, Situasi Anak di Indonesia, Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak, serta menggunakan buku referensi yang saya tulis berserta dengan tim dosen dari universitas lain yaitu Asuhan Kebidanan pada Masa Pandemi COVID-19, di mana di dalamnya ada tulisan saya yaitu dengan judul Pemberdayaan Remaja sebagai Persiapan Kehamilan Sehat di Usia Produktif, buku asuhan kebidanan remaja, dan pembahasan terkait soal kasus, beberapa diantaranya terdapat pada buku Panduan Lulus Hukum Profesi Bidan 1, buku Evidence Base soal kasus kebidanan komunitas 3, dan buku kisi-kisi soal hukum profesi bidan. Dan proyek yang sedang berjalan adalah pembuatan soal uji kompetensi berbasis CBT. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam setiap pertemuan pada mata kuliah ini menggunakan metode Student Centered Learning, di mana proses pembelajarannya memberdayakan peserta didik atau mahasiswa dan menjadi center selama proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu pertemuan tatap muka, self-directed learning, problem-based learning, dan tutorial klinik. Sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung, saya selalu menggunakan metode pembelajaran self-directed learning, yaitu saya akan mengunggah terlebih dahulu bahan materi saya di LMS Universitas Paletehan yang nantinya mahasiswa akan dengan mudah mengunduh materi yang akan diajarkan. Kemudian materi tersebut dapat mahasiswa baca dan kemudian mereka ringkas untuk menjadi bahan diskusi di pertemuan yang akan datang. Pada saat pertemuan, sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan mereview ringkasan materi yang mahasiswa sudah ringkas terlebih dahulu.
Setelah itu, saya akan menjelaskan materi dan terakhir dengan menggunakan teknik problem based learning. Saya akan memberikan mahasiswa kasus yang nantinya akan mereka diskusikan bersama kelompok menggunakan tutorial klinik dengan metode 5 langkah penyelesaian kasus, yaitu langkah pertama, mahasiswa mengidentifikasi permasalahan dari skenario kasus yang didapat dan mengklarifikasi kata-kata yang sulit atau unfamiliar term. Langkah kedua, mahasiswa melakukan brainstorming atau curah pendapat untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi klien menggunakan pengetahuan yang sudah didapat atau prior knowledge. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun penjelasan secara sistematis dalam bentuk mind map berdasarkan hasil brainstorming dan menentukan learning objective atau tujuan belajar. Langkah keempat, mahasiswa belajar mandiri untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah ditentukan bersama menggunakan prinsip evidence-based practice. Dan yang terakhir, yaitu langkah kelima, mahasiswa dapat menjabarkan temuan informasi yang diperoleh dari belajar mandiri dan berdiskusi bersama kelompok untuk menyusun penjelasan secara menyeluruh dan pemecahan masalah hingga menentukan tindak lanjut. Selanjutnya, teknik kedua yaitu interaksi atau interaction menggunakan media pembelajaran PowerPoint yang dilaksanakan secara tatap muka untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronis dan secara asinkronis menggunakan LMS Universitas Palatehan yang di dalamnya sudah terdapat absensi mahasiswa, daftar kemajuan dosen, materi-materi pembelajaran, dan kolom diskusi serta yang terakhir media WhatsApp group di mana digunakan untuk berdiskusi terkait proses serta kendala selama proses perkuliahan. Proses terakhir yaitu teknik ketiga di mana dilakukan penilaian atau assessment. Pada proses ini saya selaku dosen pengajar melakukan evaluasi kepada mahasiswa terkait kehadiran dalam perkuliahan. Bobot penilaian yaitu terdiri dari tugas, kuis, UTS, UAS, dan ujian praktik sehingga mahasiswa mengetahui dan dapat mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran atau perkuliahan pada mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan perimenopause yang dilaksanakan secara luring di kelas. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, ini biasanya jalur-jalur anak TK ternyata sudah ke mahasiswa ya. Oke, baik, ini sudah siap. Ibu tahu harus sudah lelah. Gimana biar agak keras sedikit satu orang Pipi? Silakan Pipi, buat yel-yel, buat semangat kepada di depan. Karena kamu tadi terlambat Pipi, ayo sini. Ayo Pipi, dan buat yel-yel yang buat semangat temennya. Apa? Semangat, 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 yes. Nah boleh, apa aja? Silakan pilih Pipi. Semangat! Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya bacakan dulu tujuan instruksional pada siang hari ini. Jadi harapannya kalian setelah nanti belajar dapat memahami perubahan anatomi pada pubertas. Pada pubertas itu apa? Lalu bisa menganalisis atau mengidentifikasi perubahan-perubahan pada itu fisik dan psikososial itu seperti apa? Apakah normal atau tidak di usia yang nanti akan dijabarkan untuk soal kasus. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya, ya, kita lakukan abstraksi dulu. Artinya sebelum masuk ke topik supaya kalian paham apa yang kita sampaikan. Ya, sudah pernah remaja semua? Sudah. Apakah sekarang ada masih remaja? Masih apa enggak? Ya, tidak. Oke, satu orang siapa yang mau menjelaskan pada saat remaja itu ada perasaan apa sih? Yuk, silakan satu orang. Ayo, silakan. Yuk, mau juga? Pada saat kamu remaja, kamu gimana sih diri kamu, perasaan kamu? Ya apa
ada beberapa perubahan ya dari pas sebelum masa remaja ke remaja ini. Kayak misalnya kalau misalnya pas remaja ini kayak lebih banyak, ternyata banyak perubahan hormon ya. Mungkin karena perubahan hormon jadi lebih ketika misalnya udah masuk menstruasi itu tuh kayak lebih sering ternyata sadar gitu, ternyata itu tuh mempengaruhi mood kayak gitu, dan itu kayak lebih singgung. Nah dari itu kalau misalnya saat remaja juga kayak lebih apa sih, banyak mikir kayak gimana ya masa depan kayak gitu, jadi lebih banyak overthinking seperti itu sih. Remaja sekarang overthinking. Sama nggak sama dia? Mungkin ada apa? Emosional, pengen dia labil, pengen show up ya, aktualisasi dirimu tinggi ya, yang kelihatan hebat dari teman-temannya ya nggak? Itu wajar nggak menurut kalian? Kenapa bisa dibilang wajar? Kamu seorang bidan harus bisa menjelaskan secara ilmiah ya. Jadi kalau kalian itu seperti apa karena apa ya? Nanti setelah ini akan kita contohkan dengan pengumuman pada remaja itu sendiri. Nah ini harus dipahami dulu definisinya. Remaja itu ada 3 menurut WHO, menurut Kemenkes, dan menurut BPKK. Oke, silahkan menurut WHO, menurut kamu apa itu? Umur berapa aja? 10 sampai 19 tahun. Kalau menurut Kemenkes Dimulai dari umur 10 sampai 18 tahun. yang terakhir menurut BKKBN. Nah, 10 sampai 24 tahun. dan tambahannya unmarried, berarti Sebelum menikah. belum menikah ya, menurut BKKBN. Nah, ini adalah 3 teori yang sampai saat ini masih digunakan. Tapi ada jurnal yang mengatakan ada keterbaharuan sebetulnya. Karena apa? Mereka meneliti dan itu real penelitiannya karena apa? Otak remaja di scan satu-satu MRI. Otak remaja, ya. Ternyata tubuh otak remaja yang sekarang ini berbeda dengan yang zaman dulu. Zaman dulu itu betul 18 tahun maksimal itu adalah remaja. Karena mungkin banyak stimulus pada saat itu. Anak remaja sudah dituntut harus dewasa lebih cepat pada waktunya karena faktor-faktor mungkin zaman dulu sulit mencari makanan ya, sulit untuk mencari ekonomi, jadi mereka harus bekerja mandiri di saat masih muda. Kalau sekarang kan perekonomian sudah semakin mudah dicapai, apa-apa kebutuhan itu mudah dicari, sehingga remaja sekarang berbeda untuk kematangan otaknya dibandingkan remaja yang dulu. Nah ini teori yang mengatakan menurut Prof. Susan Sawyer ya, bahwa definisi remaja 10 sampai 18 tahun itu lihat tuh ya, 10 sampai 19 tahun ini adalah definisi yang sudah dipakai 20 abad sebelumnya. Nah sekarang sudah diteliti yang terbaru bahwa remaja itu karena tadi sudah di MRI, kematangan otak remaja dalam melihat dari kematangan prefrontal korteksnya itu 10 sampai 24 tahun. Artinya 24 tahun itu masih dikatakan adalah manusia. Ya karena tadi banyak stimulus, terutama dari faktor lingkungan. Ya, oleh karena itu kenapa remaja harusnya yang anggaplah prefrontal cortex itu matang itu berarti di awal usia 25 tahun. Jadi seharusnya kematangan usia perkawinan atau PUP yang biasa kalian dengar itu masih 19 tahun harusnya. Mungkin PUP itu masih mengikuti definisi yang lama, definisi remaja, tapi yang terbaru adalah 24 tahun. Artinya harusnya PUP itu sudah berganti minimal 24 tahun, minimal 25 tahun mungkin harusnya sudah bisa menggunakan kematangan otak atau bagian prefrontal cortex. Paham ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan langsung ditanyakan saja. Nah ini adalah gambar daun kehidupan kita, mulai dari bayi, balita, remaja sampai dengan dewasa. Artinya pada saat kalau remaja ini tidak bisa dikendalikan, kalau ternyata ada sesuatu hal yang negatif, berarti otomatisnya akan menjadi orang dewasa yang apa? Gagal. Yang katanya ada bonus demografi akan sebaliknya kan? Justru akan jadi beban ya kan? Bonusnya untuk kita mengintervensi dari saat remaja. Nah ini sekarang prioritas. Ada perubahan fisiknya dulu. Perubahan fisik
Ini luar biasa ya. Kalau primer itu pada menstruasi pada laki-laki ini biasa. Nah, kalau pada perempuan menstruasi itu namanya apa? Menstruasi pertama kali. Kalau kalian bisa lihat, kalau pada perempuan mana dulu yang bisa diganti supaya dia apabila dia sudah puber? Kenapa payudara? Karena ini, ya, ini warna biru kan? Berarti biru. Nah, berarti yang dilihat adalah payudara. Payudaranya berarti usia berapa? 10 sampai 11 tahun sudah ada pertumbuhan payudara minimal di skala kedua. Skala keduanya kalau itu apa? Payudara perempuan. Nah ini. Skala kedua berarti breast bidik menonjol seperti bulatan kecil areola lebar. Kalau kalian baca keseluruhan itu mirip-mirip. Nah oleh karena itu sebetulnya harus pelatihan dulu. Tenaga kesehatannya harus pelatihan dulu. Kalau tidak pelatihan berarti minimal dokter spesialis anak yang melakukan screening ini. Paham? Kalau selanjutnya untuk tanda pubertas pada perempuan. Nah rambut tengah kemaluan. Salah satu kemaluan baru. Lihat grafiknya orang biru perempuan ya. Artinya pada saat dia menstruasi, grafiknya sudah mulai menurun atau masih naik? Mulai menurun. Walaupun sini terjadi peningkatan, grafiknya tapi itu tandanya dia akan menurun. Jadi kalau ada sesuatu hal pada remaja itu dan terjadinya di saat menarche, kalau tidak segera ditangani, waktu penyembuhannya sangat singkat. Pada laki-laki, apa yang diambil? Testis. Kenapa testis? Oke, yang pertama ya. Di usia berapa? 11. Bagaimana testisnya? Ini bukan skala meternya tapi ukuran testisnya. Ya, ukuran testisnya berapa? Nih, untuk melihatnya. Mili ya. Jadi mili di tengahnya dia volume bentuknya. Nah ini alatnya itu bukan tasbih. Nah, tapi ini namanya apa? Orchidometer untuk mengukur membandingkan apakah ukuran testisnya normal atau tidak minimal 4 mili. Nah ini pun sama. Nah ini semakin dia dewasa harusnya gaya meter itu semakin erat supaya bisa menangkap informasi dan kuat meternya semakin luas supaya bisa mentransferkan informasi itu ke berbagai organ yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga di sini harapannya adalah ada perubahan dari kognitif dan sosial dari remaja menuju dewasa. Sekarang pertanyaannya, banyak nggak orang dewasa? Ibu Sulman tadi secara besar, jadi menurut Mediarti dan Tramontana tahun 2013, jadi karena ada tumbuh kembang dari otak yang dari belakang ke depan, lalu remaja itu tumbuh maksimalnya ada di otak tengah, sehingga dia emosional, tapi tidak dibagi dengan prefrontal cortex, sehingga dia lebih cenderung melakukan hal-hal yang beresiko. Nah, inilah yang menjawab bahwa kenapa ada di orang dewasa yang seperti anak. Karena apa? Berarti prefrontal cortex-nya belum matang. Kenapa kira-kira udah dewasa prefrontal cortex-nya belum matang? Yang saya jawab. Ya, Ella. Bapak Ibu, kayaknya waktu remaja ini dia kurang dapat apresiasi atau kurang dapat lingkungan. Jadi pas dewasa dia masih kayak cuma anak-anak kayak butuh Validasi. iya validasi dan lain-lain. Oke. Baik, terima kasih. Saya jawaban. Iya, betul. Itu salah satu.
kesaktian remaja. Kira-kira sudah normal belum? Normal nggak sih kondisi ini? Normal? Karena kan tidak umur berapa? 14. Tadi definisi remaja usia berapa? Yang MNS 10 sampai 18 tahun. Jadi kita memang perdomaannya masih menggunakan MNS ya, belum yang Prof. Susan Sawyer. Kalau Prof. Susan Sawyer yang tadi usia 24 tahun itu ada definisi lain dari buku PKPR. Kalau buku PKPR sampai 24 tahun karena dia dibagi remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Nanti akan kita baca terkait buku PKPR-nya, gitu ya. Nah, di usia 14 tahun ini berarti masih remaja. Dia mengalami apa itu mudah marah, suka menyendiri, tidak terbuka, dia nggak pede sama penampilannya karena melihat atau dibandingkan dengan media sosial. Kira-kira gimana? Normal? Karena tadi sistem ini ada yang tadi namanya sekalian tuh butuh reward system. Harus ada seperti apa kalau mempunyai kasus seperti ini? Datang nih ke bidan, kamu berarti kalau menemukan yang seperti ini kamu mau apa? Kasih validasi bagaimana? Validasinya seperti apa? Dikasih penjelasan tuh kalau misalkan pertumbuhan tiap orang itu beda-beda gitu, terus doanya orang juga kan beda-beda tergantung kitanya, dan kitanya kayak ngasih pelajaran atau kasih perawatan. Oke, jadi divalidasikan bahwa kondisi kamu sekarang normal loh. Kamu cantik kok, badan kamu sehat, nggak ada masalah dengan kamu. Media sosial yang kamu lihat seperti apa? Boleh saya lihat? Nah, makanya kalau konseling pada remaja ini ada ilmunya, kalau saya pelatihan. Dan ibu baru pelatihan beberapa bulan yang lalu ya terkait konseling remaja. Satu kuncinya apa? Buatlah pertanyaan terbuka dan jangan ada judgmental. Kurang lebih sama sebetulnya dengan konseling yang lain, tapi nanti ada yang paling membedakan adalah ini pada saat pembelajaran konselingnya. Yang pertama adalah pokoknya pertanyaan itu harus terbuka. Pada saat datang itu berarti kalian biasanya apa? Kalau pasien datang, kamu tanya apa dulu pertama? Ada perlu apa ke sini? Ya nama. Terus apa lagi? Ada perlu apa ke sini? Atau biasanya menggunakan panggilan yang dia sukai. Ya saya suka dipanggil apa nih? Kak, adik, atau nama? Nah itu dulu ditanyakan. Oke, ada yang bisa saya bantu? Nah kalau sebelum ada yang bisa saya bantu siapa dulu? Yang tanya. Privacy, jangan lupa ada remaja yang tidak nyaman kalau ditunggu orang itu. Jadi privacy tanyakan dulu, kamu keberatan tidak kalau ada orang tua yang menemani kamu di sini saat kita melakukan tanya jawab? Nah itu tanyakan dulu. Ya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya terkait konseling pada remaja. Nah jadi artinya di kasus soal ini dia normal dan tadi kita validasi dulu kalau berasal di validasi bahwa dia sebetulnya sehat, cantik, baik, yang membanding-bandingkan dengan hal yang lain, gitu ya. Nah ini jawabannya nanti bisa dibaca. Kasus kedua, silakan. Mengenai berusia 3 tahun dan menguruskan remaja bersama ibunya. Ibunya menyampaikan bahwa anaknya baru saja mengalami menstruasi pertama atau minat. Dalam beberapa bulan terakhir, anaknya juga mengeluh nyeri perut bawah saat haid dan mulai menunjukkan rasa malu ketika berbicara soal tubuhnya. Petugas kesehatan mencatat bahwa tinggi badan dan berat badan anak meningkat pesat selama 1 tahun terakhir. Sebagai tenaga kesehatan yang memberi konseling, Anda diminta untuk A. Jelaskan perubahan fisik primer di dalam periode tersebut. B. Jelaskan perbedaan perubahan fisik primer dan sekunder pada masa pubertas. C. Rancang pendekatan komunikasi yang sesuai untuk menjelaskan perubahan ini kepada remaja dan ibunya. Jangan dijawab, yang A, primer apa? Perubahan fisik primer. Apa? Kalau yang perubahan yang poin kedua dan sekunder ya? Iya. Perbedaan perubahan fisik primer dan sekunder. Oke, sekundernya sekarang. Sekundernya apa? Lalu apa lagi? Perubahan di barang.
Tumbuhnya rambut di daerah dekat. Nah, rancang pendekatan komunikasi itu sesuai untuk menjelaskan ini untuk kasus di pertemuan berikutnya. Jadi kita harus merancang konseling yang tepat apabila menemukan kasus seperti ini. Ya, oke, terima kasih tadi sudah jawabannya. Ya, ini tadi jawabannya bisa dicari terkait kasus 2. Nah, karena waktu sudah selesai, teori saya simpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada remaja itu ada perubahan secara fisik, hormonal, dan juga psikologis. Perubahan fisik contohnya apa? Para perempuan. Pada primer, fisik primer itu berarti menstruasi pada perempuan, pada laki-laki mungkin berasa. Kalau ini baru pertama kali bisa apa tadi? Kalau perubahan fisik sekunder, perempuan itu apa namanya satu? Tubuhnya banyak cairan. Kalau laki-laki, tubuhnya banyak. Psikologis perubahannya apa aja? Dia belajar diri, emosian, labil ya, atau overthinking tadi ya. Nah, ini kan sudah saya simpulkan, berarti artinya ada tugas berikutnya yang harus kalian lakukan. Ini buat menjadi 4 kelompok menganalisis kasus yang sudah saya berikan. Saya berikan waktu kurang lebih 45 menit, sisanya adalah untuk presentasi dan hasil kasusnya. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan terkait kasus? Saya sebelum saya tutup, ada lagi yang ditanyakan terkait materi pada hari ini? Sudah cukup? Cukup jelas ya? Kalau ternyata muncul pertanyaan pada saat sudah di rumah belum kepikiran, nanti bisa ditanyakan atau boleh di pertemuan berikutnya. Oke? Ya, cukup sekian sampai sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ingatkan bahwa setelah ini bukan bubar ya, tapi lakukan kelompok menjadi kelompok menjadi 4 kelompok. Berapa lama tadi waktunya? 40 menit. Setelah itu kita presentasi. Jadi kelompoknya jam praktik ya. Nanti akan saya tunggu hasilnya untuk dipresentasikan. Baik, saya cukupkan kalau begitu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup pada video pembelajaran ini, saya akan menuturkan kalimat yang inspiratif. Menjadi dosen bukan sekedar mengajar, tetapi membentuk karakter, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Disinilah pengabdian menjadi panggilan. I don't just teach for today, I inspire for a lifetime. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.